Anime ini menceritakan tentang sebuah game misterius yang mempertaruhkan nyawa bernama Darwin's Game, yang mana setiap player dari game ini akan mendapatkan kemampuan khusus yang disebut sebagai sigil. Dan pada dasarnya, para player akan memiliki sigil yang berbeda-beda di antara satu dengan yang lainnya. Oke, lanjut ke dalam cerita. Di suatu malam, ada seorang player Darwin's Game bernama Hamada yang tengah melakukan pertarungan dengan player lain, yaitu Bandakun. Saat itu, Hamada melarikan diri karena terdesak oleh sigil milik Bandakun yang mampu membuat dirinya menghilang atau transparan. Hingga ketika berada di tengah perjalanan, Hamada berusaha mencari bantuan dari temannya. Tapi dia hanya terpikirkan tentang Sudokaname yang sama sekali tidak mengetahui permainan Darwin's Game. Sesaat setelah itu, Hamada kembali melarikan diri dari kejaran Bandakun. Tapi dia malah terpojok ketika mendapati jalan buntu. Dan pada akhirnya Bandakun berhasil mendekat dan membunuh Hamada. Keesokan harinya, Kaname sedang berada di kelas bersama dengan Shinozuka dan membicarakan tentang garis tubuh misterius yang muncul di jalan Shibuya. Sesaat kemudian, Yoda datang untuk menanyakan keberadaan Hamada. Tapi Kaname menanggapi kalau Hamada tidak masuk kelas. Lalu Kaname teringat sesuatu, jika tadi malam dia mendapatkan sebuah tautan game gratis bernama Darwin's Game. Mendengar hal itu, Yoda langsung terkejut dan melarang Kaname untuk menjalankan aplikasi itu. Namun tanpa sengaja, Kaname malah menekan aplikasi itu hingga muncul seekor ular yang langsung menggigit lehernya. Setelah kejadian itu, Kaname pun pingsan dan dibawa ke ruangan UKS. Setelah beberapa waktu berlalu, Kaname terbangun dari pingsannya dan dia diminta guru UKS untuk mengisi sebuah formulir. Tapi ketika hendak mengisinya, pulpennya terjatuh dan tanpa sengaja Kaname menggunakan sigilnya untuk menciptakan pulpen tersebut. Sesaat setelah itu, Kaname pun pulang dari sekolahnya dengan menaiki kereta. Di sana, Kaname yang mulai penasaran dengan Darwin's Game, ia pun mencoba membuka aplikasi tersebut. Lalu seketika muncullah notifikasi pertarungan antara Kaname melawan Bandakun. Saat itulah Bandakun tiba-tiba datang dan langsung menyerang Kaname dengan pisau. Melihat situasi itu, Kaname pun bergegas keluar dari kereta untuk melarikan diri dari Bandakun. Namun pada akhirnya Kaname terpojok oleh Bandakun yang terus mengejar. Tapi untungnya Kaname ditolong oleh Kyoda yang berhasil memanah Bandakun. Lalu terlihat Kyoda dan Bandakun mulai bertarung dengan menggunakan sigilnya masing-masing. Setelah beberapa saat pertarungan, Bandakun dan juga Kyoda sama-sama terluka. Sehingga Kaname yang belum sepenuhnya memahami situasi, ia pun memutuskan untuk membawa Kyoda melarikan diri dari Bandakun. Waktu pun berlalu, di mana Kaname membawa Kyoda bersembunyi di sebuah gedung yang menjadi tempat parkir. Saat itu, Kaname berniat untuk memanggil ambulan dengan ponselnya. Tapi Kyoda menjelaskan, jika permainannya masih berlangsung, maka Kaname hanya bisa berkomunikasi dengan aplikasi Darwin's Game. Sehingga dengan kata lain, Kaname tidak bisa memanggil siapapun di luar aplikasi tersebut. Saat itulah Kaname mendapatkan pesan dari player yang bernama Shuka yang berniat untuk membantu Kaname. Setelah membaca pesan itu, Kaname menyadari kalau Bandakun sedang mencari mereka berdua dengan fitur pencarian di dalam aplikasi. Sehingga pada akhirnya lokasi Kaname berhasil ditemukan oleh Bandakun. Melihat situasi itu, Kyoda meminta Kaname untuk melarikan diri sendirian. Sementara dia akan terus bersembunyi sambil menunggu waktu pertarungan habis. Mendengar hal itu, Kaname memutuskan untuk memancing Bandakun agar menjauh dari Kyoda. Hingga setelah beberapa saat berlari, Kaname mencoba untuk melawan Bandakun. Tapi ketika Bandakun menggunakan sigilnya, Kaname mulai panik karena tak mengetahui keberadaan Bandakun. Tapi untungnya ada mobil yang datang dan tanpa sengaja menabrak Bandakun dari belakang. Lalu setelah mobil itu pergi, Kaname mendapatkan notifikasi dari Darwin's Game kalau dia memenangkan pertarungan.
Saat itulah muncul kotak transparan misterius yang menghilangkan tubuh Banda Kun satu persatu dan hanya menyisakan sebuah garis misterius seperti fenomena di jalan Shibuya. Melihat situasi itu, Kaname hanya bisa terdiam ketika menyaksikan kejadian yang ada di depannya. Beberapa saat kemudian, Kaname bergegas menghampiri Kyoda yang sedang bersembunyi di tempat parkir. Tapi sesampainya di sana, Kyoda sudah menghilang dan hanya menyisakan garis tubuh misterius seperti yang dialami oleh Banda Kun. Kaname yang melihatnya, ia pun langsung terdiam dan menangis ketika melihat pesan terakhir dari Kyoda yang memintanya untuk terus bertahan hidup. Keesokan harinya, Kaname masih merenungkan kejadian yang dia alami dan mulai kebingungan tentang apa yang harus dia lakukan sendirian. Saat itu, Kaname kembali membuka aplikasi Darwin's Game dan menekan fitur gacha di dalamnya. Setelah menekan fitur itu, Kaname mendapatkan sebuah pistol. Dan tanpa disangka, pistol itu langsung dikirimkan pada Kaname dalam wujud sebuah paket. Kaname yang melihatnya, ia pun merasa ingin menyerah dalam memainkan game itu. Lalu dia memutuskan untuk mencari tahu tentang aplikasi Darwin's Game terlebih dahulu. Sehingga Kaname mengirimkan pesan pada Shuka untuk melakukan pertemuan. Hingga ketika malam hari, Kaname mendatangi sebuah gedung kosong untuk menemui Shuka. Sesampainya di dalam gedung, Shuka datang ke hadapan Kaname. Saat itu, Kaname mulai menanyakan cara untuk berhenti dari Darwin's Game. Tapi di sana, Shuka mengatakan kalau Kaname tidak bisa berhenti jika dia belum mati. Mendengar hal itu, Kaname mulai berpikir dan kembali bertanya mengenai cara agar dia tidak diserang oleh player lain. Namun saat itu, Shuka tak mau menjawab pertanyaan Kaname karena dia masih belum mempercayai Kaname. Dan untuk mendapatkan kepercayaan dari Shuka, Kaname harus memberitahukan tentang sigil miliknya. Tapi di sana, Kaname terlihat bingung karena tak mengetahui apapun tentang sigil, sehingga dia tak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Shuka tadi. Mendengar hal itu, Shuka tak mempercayai perkataan Kaname karena sigil adalah kemampuan yang didapatkan ketika digigit ular yang muncul dari aplikasi Darwin's Game. Sehingga dengan kata lain, sigil dapat digunakan oleh player tanpa harus diajari. Lalu seketika, Shuka yang sudah tak percaya lagi dengan Kaname, ia pun bersiap untuk menyerang. Tapi Kaname masih berusaha meyakinkan Shuka untuk tidak bertarung. Hingga pada akhirnya Shuka bersedia untuk melepaskan Kaname jika tidak ada senjata di dalam tas yang dibawanya. Saat itu, Kaname terkejut mendengar persyaratan dari Shuka agar tidak bertarung, karena dia sudah mempersiapkan alat pertahanan diri dengan uang bulanannya. Sehingga pada akhirnya Shuka memulai battle dengan Kaname karena dia terbukti membawa senjata di dalam tasnya. Melihat situasi itu, Kaname langsung menyalakan senter ke arah Shuka dan berniat melarikan diri dari gedung. Tapi sebelum Kaname keluar dari gedung, Shuka berhasil mengejarnya dan melakukan serangan dengan sigil miliknya yang mampu mengendalikan rantai. Kaname yang merasakan adanya bahaya, ia pun berhasil menghindari serangan Shuka dan bergegas untuk bersembunyi darinya. Namun seketika, Shuka langsung menghidupkan lampu gedung hingga berhasil menemukan Kaname. Lalu terlihat Kaname kembali berlari dari kejaran Shuka. Hingga setelah beberapa saat berlari, Kaname mulai menyerah dan berpikir kalau dia sudah cukup berjuang keras. Tapi seketika Kaname teringat pesan terakhir dari Kyoda yang memintanya untuk bertahan hidup. Dan pada akhirnya Kaname yang mulai terpojok, ia pun berhasil memunculkan pistol dengan sigil miliknya. Kemudian Kaname pun mulai memikirkan cara untuk mengalahkan Shuka dengan pistol tersebut. Lalu terlihat Kaname mulai bergerak untuk menjalankan rencana yang dibuatnya, yaitu dia akan memancing Shuka dengan menggunakan pistol. Kemudian Kaname langsung mematikan lampu yang membuat pandangan Shuka menjadi kabur. Sehingga ketika dia melihat adanya kesempatan, Kaname pun langsung berlari ke tempat Shuka untuk menodongkan pistol ke arahnya. Lalu Kaname langsung meminta Shuka untuk membatalkan pertarungan. Tapi ternyata pertarungan tak bisa dibatalkan ketika sudah dimulai. Karena hal itulah Shuka memutuskan untuk menyerah, dan mulai sekarang dia akan mematuhi perintah Kaname. Keesokan harinya, Shuka meminta Kaname untuk membuat sebuah klan dalam Darwin's Game.
Tapi sebelum itu, Kaname harus berjuang keras untuk meningkatkan kelasnya terlebih dahulu dengan menggunakan banyak poin. Setelah berakhirnya perbincangan dengan Shuka, Kaname meninggalkan lokasi dan berniat untuk pulang. Tapi ketika berada di tengah perjalanan, Kaname menyadari kalau dia sudah kehabisan uang untuk naik taksi, sehingga ia pun pergi untuk memeriksa uang di dalam rekeningnya. Saat itulah Kaname terkejut ketika melihat saldo miliknya yang bertambah 1 juta. Dan ternyata uang itu adalah hasil penukaran 10 poin yang sebelumnya dilakukan oleh Kaname. Lalu seketika muncul notifikasi dari Darwin's Game yang akan melakukan sebuah event di Shibuya. Pada hari berikutnya, Kaname kembali bertemu dengan Shuka untuk menanyakan tentang event Darwin's Game. Saat itu, Shuka meminta Kaname agar tidak menyebut nama Darwin's Game di tengah keramaian, karena hal itu bisa membuatnya game over. Sehingga Shuka pun menyarankan untuk menyebut Darwin's Game dengan nama di game. Sesaat setelah perbincangan itu, Shuka berbelanja di dalam pusat perbelanjaan. Sementara Kaname yang tengah menunggu Shuka, tiba-tiba dia didatangi oleh Inukai yang langsung mengambil ponselnya. Saat itu, Inukai meminta Kaname mengikutinya karena ponsel adalah benda terpenting yang harus dijaga oleh para player. Setelah beberapa saat berlalu, Inukai berhenti di sebuah gang sepi. Di sana, dia mengembalikan ponsel Kaname dan langsung melakukan battle dengannya. Hal itu dia lakukan karena Inukai ingin mengetes kemampuan Kaname yang sudah mengalahkan player hebat walaupun dia masih pemula. Di sana, Inukai mulai menyerang Kaname dengan teknik tinjunya. Saat itu, Kaname terdesak oleh serangan Inukai. Tapi pada akhirnya, Kaname berhasil membalikan keadaan dengan mengambil ponsel Inukai dan mengancam untuk menghancurkannya. Saat itu pula muncul serangan dari Shuka yang datang untuk membantu Kaname. Inukai yang terpojok, ia pun memilih untuk menyerah dari Kaname. Ketika pertarungan telah berakhir, muncul notifikasi kalau event pencarian harta karun akan segera dimulai. Saat itu, Kaname terpisah dari Shuka yang diteleportasikan ke tempat yang berbeda. Lalu terlihat Kaname yang berada di dalam hotel. Ia pun mulai membaca aturan yang diberlakukan ketika pencarian harta karun, yang mana event ini akan berlangsung selama 24 jam. Dan diikuti oleh 300 player di game untuk mengumpulkan cincin. Cincin yang dikumpulkan memiliki jenis yang berbeda-beda. Dan player yang tidak bisa mendapatkan cincin dalam waktu 24 jam, maka mereka akan dinyatakan game over. Setelah membaca aturan itu, Kaname menggunakan kamera pencarian untuk menemukan cincin di dekatnya. Lalu seketika Kaname menyadari adanya player yang menuju ke arahnya. Karena hal itulah dia berusaha melarikan diri dari kejaran para player tersebut. Namun pada akhirnya Kaname tertangkap oleh seorang pria bertopeng bernama Ryuji dengan senapan mesin di tangannya. Saat itu Kaname menyerah pada Ryuji dan memintanya agar tidak menembak. Kemudian terlihat Kaname melemparkan cincin yang dibawanya kepada Ryuji. Tapi di sana Ryuji yang sudah mendapatkan cincin dari Kaname, ternyata dia tetap akan membunuh Kaname. Namun untungnya senapan Ryuji macet, sehingga Kaname pun berbalik menodongkan pistol dengan tangannya yang gemetar. Tapi sampai Ryuji selesai memperbaiki senjatanya, Kaname masih tak berani menembakkan pistolnya. Melihat hal itu, Ryuji mengurungkan niatnya untuk membunuh Kaname, karena hanya akan membuang-buang peluru saja. Sehingga pada akhirnya Ryuji pergi meninggalkan Kaname dengan menggunakan lift yang sudah terbuka. Setelah kejadian itu, Kaname kembali didatangi oleh player lain bernama Rain, yang merupakan seorang makelar informasi di dalam aplikasi di game. Saat itu, Rain memberikan penawaran pada Kaname untuk bekerja sama hingga mereka keluar dari hotel. Karena saat ini seluruh hotel sudah terblokir oleh seorang player yang menggunakan sigil tanaman. Di sana Kaname menyetujui penawaran dari Rain dan memutuskan untuk bekerja sama dengannya. Setelah perbincangan itu, mereka berdua bergerak untuk menyelidiki tanaman aneh yang tumbuh di seluruh tangga hotel. Dan di tengah perjalanan, Rain memberitahu Kaname tentang informasi dari pemilik sigil tanaman yang bernama Ichiro dan dijuluki sebagai Hanaya.
Lalu seketika datanglah para player yang sudah dikendalikan oleh tanaman Ichiro. Melihat situasi itu, Kaname dan Rain melarikan diri dari para player tersebut. Tapi pada akhirnya mereka selalu ditemukan ketika bersembunyi. Saat itulah Kaname menyadari kalau Ichiro sedang berada di ruang keamanan, sehingga dia bisa selalu mengetahui pergerakan Kaname dan juga Rain. Setelah menyadari akan hal itu, Kaname menghancurkan kamera pengawas di seluruh hotel dan membuat Ichiro kesulitan untuk mencari tahu tempat persembunyiannya. Lalu terlihat Kaname mulai membuat rencana bersama Rain agar bisa pergi menuju ruang keamanan tanpa diketahui oleh para player yang sedang dikendalikan. Karena hal itulah Rain memutuskan untuk memancing semua player dengan menggunakan peledak di sekitar tangga. Sementara Kaname langsung menuju ke dalam ruang keamanan dengan menggunakan tali agar bisa lolos dari pengawasan Ichiro. Hingga pada akhirnya Kaname berhasil menerobos ke tempat Ichiro yang sudah dipenuhi oleh tanaman. Di sana Kaname langsung bertarung dengan Ichiro yang menggunakan sirah tanaman. Karena hal itulah Kaname kesulitan menghadapi Ichiro walaupun sudah menggunakan senapan mesin. Di tengah pertarungan, Kaname mulai kelelahan dan hampir mencapai batas penggunaan sigil. Namun seketika, Kaname mendapatkan pencerahan dari seorang pria yang berada di dalam pikirannya, sehingga membuat Kaname kembali bangkit dan memodifikasi senjatanya. Hingga dia pun berhasil menembus sirah tanaman milik Ichiro, sekaligus mengalahkan Ichiro tanpa membunuhnya. Ketika pertarungan telah berakhir, Rain mendatangi Kaname untuk membuat kesepakatan kerjasama dengan Ichiro. Karena saat ini klan Eik berencana menyerang hotel serta merampas semua cincin yang ada di sana. Sehingga para player di dalam hotel tak bisa membuang-buang tenaga sebelum pertarungan melawan klan Eik dimulai. Ichiro yang sudah kehabisan tenaga untuk melawan, ia pun menyetujui kesepakatan yang diajukan oleh Rain dengan membentuk aliansi. Setelah itu, mereka bertiga menemui Ryuji untuk mengajaknya bekerja sama. Tapi ternyata Ryuji menolak tawaran itu karena dia tak ingin bersama dengan orang yang sudah mengendalikan pikirannya. Namun seketika Ryuji kembali berbalik ketika mendengar tentang adanya klan Eik yang akan menyerang hotel. Kemudian Ryuji langsung mengubah keputusannya dan memilih untuk bergabung dengan aliansi Kaname. Ketika di tengah perbincangan, Kaname terkejut saat melihat pesan minta tolong dari Shuka. Sehingga Kaname yang khawatir, ia pun langsung pergi ke tempat Shuka bersama dengan Ryuji. Sesampainya di dekat lokasi, mereka berdua bertemu dengan seorang anak kecil bernama Sui yang mempunyai kepribadian ganda, yaitu Sui yang merupakan anak baik, sementara yang satunya lagi adalah Sota yang mempunyai kepribadian kasar dan juga merupakan player yang sudah menyerang Shuka di dalam bawah tanah. Namun Kaname yang tak mengetahui akan hal itu, dia langsung pergi ke lokasi Shuka yang sudah tenggelam di bawah tanah. Di sana Kaname langsung bergegas menyelam untuk menolong Shuka. Sementara itu Ryuji yang berada di luar, ia pun mengarahkan senjatanya pada Sui karena dia mendeteksi adanya kebohongan yang dikatakan oleh Sui dengan sigilnya. Karena hal itulah Sota mengambil alih tubuh Sui dan melarikan diri dari jangkauan Ryuji. Setelah itu Sota mulai membuat rencana untuk mengalahkan Ryuji, yang mana Sota memancing Ryuji untuk datang ke dalam toko dengan menggunakan ponsel miliknya. Lalu dia membukukan Ryuji dengan air mineral yang ada di dalam toko tersebut. Kemudian Sota mendatangi Ryuji untuk membunuhnya serta mengambil cincin yang dimilikinya. Tapi seketika Sui memberontak dengan menghentikan tangan Sota yang sudah bersiap membunuh Ryuji, karena dia tak ingin membunuh orang demi keselamatannya sendiri. Beralih di tempat Kaname yang tengah berusaha menyelamatkan Shuka. Saat itu Kaname menghancurkan dinding es yang menghalanginya. Lalu dia menggunakan ponsel untuk melacak keberadaan Shuka. Kemudian Kaname kembali menyelam dalam air untuk membawa Shuka keluar dari tempat itu. Beberapa saat kemudian, Kaname datang ke tempat Ryuji yang berada di dalam toko bersama dengan Sui. Di sana Sui meminta maaf pada Shuka atas semua tindakan yang dia lakukan. Lalu dia juga menjelaskan
kalau jiwa saudara kembarnya yaitu Shota sudah berada dalam dirinya sejak memainkan di game. Karena hal itulah dia memiliki dua sigil yang berbeda. Setelah mendengar penjelasan dari Sui, Suka meminta Kaname untuk memasukkan Sui ke dalam kelompok. Saat di tengah perbincangan, Kaname mendapatkan pesan dari Rain tentang adanya kode berbeda dari setiap cincin yang disediakan dalam event. Sehingga Rain menganggap kode itu merupakan koordinat dari harta karun sesungguhnya yang berada di pusat dari event ini, yaitu stasiun Shibuya. Setelah melihat pesan itu, Kaname meminta Suka untuk membuang semua cincin yang dimilikinya karena dia berniat untuk segera mengakhiri event dari di game. Beralih di dalam hotel yang sudah diserang oleh klan Eik. Saat itu Ichiro meminta Rain untuk segera pergi dari hotel. Sementara Ichiro akan tetap tinggal karena dia lebih memilih cincin yang poinnya tinggi daripada menyelesaikan event. Hal itu dia lakukan demi menyembuhkan putrinya yang memiliki penyakit jantung. Di sana Rain menanggapi dengan mengatakan kalau putri Ichiro akan jauh lebih menderita saat kehilangan ayahnya daripada penyakit yang dialaminya. Setelah mengatakan hal itu, Rain langsung pergi keluar dari hotel agar tidak tertangkap oleh klan Eik. Sementara itu, Ichiro yang berada di dalam hotel, ia pun langsung memulai pertarungan dengan para anggota klan Eik. Tapi pada akhirnya Ichiro terbunuh oleh serangan petinggi klan Eik, sehingga membuatnya harus menghancurkan hotel dan membawa para anggota klan Eik mati bersamanya. Beralih di tempat Rain yang berhasil sampai di stasiun Shibuya. Saat itu dia bersembunyi dari anggota klan Eik yang sedang berjaga di sekitar stasiun. Tapi sayangnya Rain tertangkap oleh Wan yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Di sana Wan juga sudah mengetahui tentang adanya kode di dalam cincin, sehingga dia memaksa Rain dengan mematahkan tangan kirinya agar dia memberikan informasi rahasia di balik harta karun yang sesungguhnya. Karena saat ini Wan tidak mempunyai cincin jenis berlian yang menjadi kunci terakhir dari harta karun. Saat itu Rain tetap tak mau memberikan informasi yang dimilikinya dan berusaha untuk mengulur waktu sampai Kaname dan yang lain datang. Dan pada akhirnya Rain berhasil diselamatkan oleh Suka dengan menggunakan rantai miliknya. Setelah penyelamatan Rain berhasil, Kaname mencoba untuk bernegosiasi dengan Wan. Tapi kenyataannya Wan sama sekali bukan orang yang bisa diajak kerjasama. Hingga akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Di tengah pertarungan, Suka bekerja sama dengan Shota untuk membunuh banyak anggota klan Eik. Sementara Ryuji yang langsung berhadapan dengan Wan untuk balas dendam. Tapi nyatanya, kekuatan mereka berdua terlalu jauh, sehingga Wan dengan mudah memotong tangan Ryuji. Lalu ketika Wan ingin membunuh Ryuji, Kaname langsung berteriak kalau dia menyerah dan ingin bernegosiasi dengan Wan. Yang mana Kaname menjelaskan kalau dia sudah mendapatkan kunci untuk membuka brankas harta karun. Wan yang sempat meragukan perkataan Kaname, ia pun mulai berpikir dan akhirnya mempercayai perkataan Kaname tadi. Melihat Wan yang sudah mempercayai tipuannya, Kaname langsung melemparkan kunci itu ke arah Wan. Sementara Kaname langsung bergerak untuk membuka loker dengan kode yang sebelumnya didapatkan dari cincin berlian. Setelah loker terbuka, Wan langsung marah karena dia telah ditipu oleh Kaname. Sehingga Wan meminta para anggotanya untuk membunuh Kaname. Tapi seketika teleportasi langsung aktif dan mengirimkan para player untuk keluar dari Shibuya. Sementara itu, Kaname yang berhasil menyelesaikan event, ia pun membuka sebuah kotak yang ternyata di dalamnya ada sebuah ponsel. Sesaat kemudian ponsel itu dihubungi oleh Game Master yang ingin memberikan selamat pada Kaname karena sudah menyelesaikan event. Lalu Game Master melanjutkan dengan memberikan Kaname hadiah sampingan berupa poin yang sangat banyak, serta memberikan hak istimewa pada Kaname. Mendengar hal itu, Kaname langsung menyatakan keinginannya yang ingin berhenti dari Darwin's Game. Tapi ternyata Game Master tak menyetujui permintaan Kaname karena bertentangan dengan tujuan dari Game Master. Tapi walaupun begitu, Game Master tetap memberitahukan cara untuk berhenti, yaitu Kaname harus menyelesaikan di game atau membunuh Game Master serta mengacaukan sistem dari di game. Sehingga dengan begitu, di game sudah pasti akan terhenti.
Setelah 2 bulan berlalu, diperlihatkan Ryuji yang berada di dalam klub tinju Danjo untuk menyembuhkan tangan kirinya. Sementara itu, Kaname yang sudah berlatih bersama klub tinju itu akhirnya memulai pembicaraan serius dengan petinggi Danjo untuk membuat aliansi. Karena saat ini Kaname sudah membuat klan yang bernama Sunset Revenge dan dialah yang menjadi ketuanya. Sehingga Kaname membutuhkan bantuan dari klan lain untuk beraliansi. Di sana Danjo tak mempunyai masalah dengan prinsip ataupun tujuan dari Kaname. Tapi dia tetap ingin menguji kelayakan Kaname jika ingin beraliansi. Sehingga ia pun menantang Kaname untuk bertarung. Mendengar hal itu, Kaname menyetujui tantangan dari Danjo untuk melakukan pertarungan. Sesaat kemudian, Danjo dan Kaname berada di dalam arena untuk memulai pertarungan. Saat itu, Danjo menggunakan bela diri untuk mendesak Kaname. Tapi walaupun begitu, Kaname berhasil membalikkan keadaan dengan strategi yang dibuatnya. Sehingga membuat Danjo mengakui Kaname sebagai player yang setara dengannya, sekaligus menyetujui aliansi dengan Sunset Revenge. Tapi seketika muncul seorang player peringkat 1 dalam big game, yaitu Suelan yang langsung memancarkan aura membunuh dan membuat semua orang di sana terdiam. Karena hal itulah Kaname berhasil diculik oleh Suelan tanpa ada yang bisa menghentikannya. Setelah kejadian itu, Suka langsung marah ketika mendengar Kaname yang diculik. Sehingga dia dan para anggota Sunset Revenge langsung melakukan pengejaran untuk menyelamatkan Kaname. Beralih di tempat Kaname yang berada di dalam mobil bersama Suelan. Saat itu Suelan mengatakan pada Kaname kalau dia adalah keturunan dari keluarga pembunuh bayaran. Lalu Suelan melanjutkan dengan mengungkapkan tujuannya yang ingin menjadikan Kaname sebagai anak buahnya. Tapi seketika pelayan Suelan yang bernama Shiming menyela dan mengatakan kalau ada mobil yang mengikuti mereka dari belakang. Dan ternyata mobil itu adalah para anggota Sunset Revenge yang tengah melakukan pengejaran. Kembali ke dalam mobil Suelan yang meminta Kaname untuk memerintahkan anggota klannya untuk mundur. Tapi di sana Kaname menolak dan malah meminta Sunset Revenge untuk menghentikan mobil Suelan dengan cara apapun. Setelah mengatakan hal itu, Kaname menantang Suelan untuk menyelesaikan pertarungan tanpa membunuh. Dan jika Suelan menang, maka Kaname akan mengikuti semua keinginan dari Suelan. Hingga setelah beberapa saat, diperlihatkan Suka dan Suelan melakukan pertarungan di atas mobil yang masih melaju. Di sana Suka mampu bergerak walaupun Suelan sudah memancarkan aura membunuhnya. Sehingga terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Namun karena Suelan memiliki kemampuan berpedang yang hebat, akhirnya Suka mulai terdesak. Tapi seketika Kaname membuka jendela mobil untuk melemparkan botol sake keluar. Suka yang menyadari hal itu, ia pun langsung mengarahkan botol sake tersebut ke arah ban mobil Suelan agar bisa dibekukan oleh Shota. Setelah mobil terhenti, Shiming turun dari mobil untuk meminta Suelan mengakui kekalahannya dari Sunset Revenge. Karena situasi mereka saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk menyelesaikan pertarungan tanpa membunuh. Setelah mendengar perkataan dari pelayannya, Suelan akhirnya mengakui kekalahan dan memilih untuk bergabung dengan Sunset Revenge. Di sana, Kaname menyetujui permintaan Suelan dan menyambut kedatangannya ke dalam Sunset Revenge. Tapi sebelum itu, Kaname meminta Suelan untuk berjanji satu hal, yaitu jika Suelan berencana untuk berkhianat, maka dia harus mendatangi Kaname terlebih dahulu. Karena Kaname tak bisa membiarkan Suelan melukai teman-temannya sebelum melangkahi mayatnya. Hari berikutnya diperlihatkan Wan yang masih menyimpan dendam pada Kaname. Sehingga dia menculik teman Kaname yaitu Shinosuka dan mengirimkan pesan berupa video penyiksaan pada Kaname. Kaname yang melihat video itu, ia pun langsung marah dan emosinya meluap. Lalu ketika Kaname sudah tenang, ia pun meminta anggota Sunset Revenge untuk menyelamatkan Shinosuka dari tangan Wan. Setelah membuat rencana penyelamatan, Kaname langsung mendatangi markas klan Eik bersama dengan anggota Sunset Revenge dan juga bantuan dari klub tinju yaitu Inukai. Sesampainya di sana, para polisi ternyata sudah mengepung klan Eik dengan senjata lengkap. Tapi pada akhirnya mereka terbunuh dengan kejam oleh petinggi klan Eik yaitu Keiichi.
Sementara itu, Kaname yang tengah menghubungi Shinosuka dan memintanya untuk menekan tautan Darwin's Game yang ada di dalam ponselnya. Setelah menekan tautan itu, Shinosuka berhasil lepas dari ikatan dan mengalahkan beberapa anggota klan Eik dengan sigil yang baru saja dia dapatkan. Tapi dia tidak beruntung karena Wan langsung datang ke tempat itu untuk membunuh Shinosuka dengan tangannya. Beralih di tempat Sunset Revenge yang mulai berpencar untuk menjalankan rencana penyelamatan. Lalu terlihat Kaname dan juga Ryuji bertemu dengan Wan di sebuah gudang. Di sana Wan ingin membuat Kaname jatuh ke dalam keputusasaan dengan menunjukkan mayat Shinosuka yang sudah dibunuh dengan kejam. Melihat situasi itu, Kaname langsung terdiam dan menangisi kematian Shinosuka. Setelah beberapa saat, aura Kaname langsung berubah dan ia pun menghilangkan pikiran naifnya tentang tidak akan membunuh dalam D-Game. Sehingga akhirnya Kaname membulatkan tekad untuk melakukan clan battle agar bisa membunuh semua anggota klan Eik. Ketika pertarungan dimulai, Kaname tanpa ragu langsung membunuh klan Eik satu persatu dengan kejam. Sementara itu, Wan yang melihat anggotanya terbunuh satu persatu, ia pun berniat menyerang Kaname dari belakang. Tapi seketika Shuka muncul dan menyerang Wan dengan rantai besinya. Hingga setelah beberapa saat pertarungan, Shuka dengan mudah mengalahkan Wan dengan menggunakan kawat besi yang dia kendalikan. Melihat situasi itu, Wan ketakutan dan ingin melarikan diri dari Shuka. Tapi pada akhirnya Wan sudah ditunggu oleh Kaname di luar gedung. Di sana Wan dengan putus asa berteriak menyerah pada Kaname. Namun sayangnya Wan tetap harus kehilangan nyawanya. Karena Kaname mendapatkan hak istimewa dari Game Master ketika dia berhasil menyelesaikan event di Shibuya, yaitu dengan mempertaruhkan semua poin yang dimiliki di saat Battle Clan. Sehingga dengan kata lain, ketika Kaname menang, maka semua poin milik klan Eik akan terkuras habis dan membuat semua anggotanya mati karena kehabisan poin. Setelah memenangkan pertarungan melawan klan Eik, akhirnya Sunset Revenge mengambil alih Shibuya yang sebelumnya dikuasai oleh klan Eik. Dan sekarang Sunset Revenge memiliki aturan baru, yaitu melarang adanya pertarungan D-Game di wilayah Shibuya yang sudah menjadi wilayah dari Kaname. Dan bagi orang yang masih bertarung di wilayah itu, maka mereka akan dibunuh oleh Sunset Revenge.